Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat bertemu kembali di Renungan Tengah Minggu kita pada kesempatan ini. Saya harap setiap kita semuanya tetap semangat dan tetap luar biasa. Dan kabarnya semuanya baik-baik saja, amin. Haleluya. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa sebelum kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan ini, di mana kami masih boleh berkesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan juga menyampaikan seluruh pujian penyembahan ucapan syukur kami, Tuhan. Terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, di mana sepanjang minggu ini Tuhan sudah berbuat yang terbaik buat kami. Sebagai ucapan terima kasih kami, hari ini kami mau datang, bersujud, berdoa, menyampaikan pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan boleh disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Kiranya awal pertengahan acara kami ini Tuhan, ibadah ini boleh senantiasa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan kita dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, pujian ini berkata bahwa kita ini adalah merupakan duta-dutanya Tuhan. Jadi setiap anak-anak Tuhan itu berada dalam rancangan Tuhan. Nah, termasuk setiap kita yang ada di tempat ini, ada di GBI, ada di keluarga kita, di Kota Bandung, di bangsa Indonesia, itu bukan suatu kebetulan, tetapi melainkan adalah sebuah rancangan Tuhan, yaitu menjadi apa? Menjadi duta-dutanya. Tugas kita ngapain? Tugas kita ya menjadi dampak, menjadi terang, dan melalui apa? Melalui doa. Hari ini mari kita bangkit berdiri untuk bangsa kita, supaya bangsa kita mengalami segera pemulihan dari semua COVID, penyakit dan lain semuanya. Ekonomi semuanya tetap bisa berjalan dengan baik. Mari kita angkat sebuah pujian bagi bangsa ini. Saya dan saudara kita berdiri, kita membawa doa kita kepada Tuhan. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam
satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan sekali lagi, bagi bangsa ini kami berdiri. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Kami tinggikan atas seluruh bumi. Ditinggikan nama-Mu Bapa, ditinggikan nama-Mu Tuhan di seluruh kehidupan kami, di kota kami, di bangsa kami ini Tuhan. Pemulihan terjadi, pelawatan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan sudah menempatkan kami di kota kami, di bangsa ini Tuhan. Kami sangat mengasihi kota kami, bangsa kami ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan juga bahkan lebih mengasihi kota dan bangsa kami ini. Kami berdoa Tuhan, setiap dosa pelanggaran bangsa dan kota kami ini Tuhan, apapun itu kiranya Tuhan boleh ampuni, boleh Tuhan tidak ingat-ingat kembali Tuhan. Karena kami ada, anak-anak-Mu berdiri bagi bangsa ini, bersatu berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap mendengarkannya. Tapi kita sama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang untuk kita sama-sama mengikuti ibadah renungan tengah minggu untuk hari Kamis ini. Bersyukur
kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, anugerah Tuhan. Dan pada renungan kali ini kita mau sama-sama belajar tentang berdoa bagi bangsa. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat hari-hari ini, mungkin di tengah pandemi ini kita merasa bahwa kita punya banyak masalah, banyak pergumulan. Bukan hanya kita secara pribadi, bukan hanya terjadi di kota kita, tapi juga kita lihat hari-hari ini masalah itu menjadi masalah yang besar, ya, masalah yang luar biasa dialami oleh bangsa kita. Tapi juga bukan hanya bangsa kita, tapi seluruh bangsa-bangsa di dunia juga mengalami masalah akibat dari pandemi COVID-19. Nah, sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk bangsa kita? Ya, kontribusi apa yang kita bisa lakukan untuk bangsa kita? Ya, pada saat ini, ya, malam ini kita mau sama-sama belajar tentang berdoa bagi bangsa. Berdoa bagi bangsa. Saya percaya bahwa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita, untuk Indonesia tercinta adalah bagaimana saudara dan saya, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai tubuh Kristus berdoa bagi bangsa. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Tawarik 7:14, demikian firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat yang sangat dahsyat. Ayat ini, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang menjadi pegangan, menjadi kekuatan, menjadi daya dorong bagi setiap gereja Tuhan, para pendoa syafaat untuk berdoa bagi bangsanya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. 2 Tawarik 7:14. Dan apa sih yang harus dilakukan oleh umat Tuhan? Bagaimana mereka harus mulai berdoa? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Dimulai dengan kata dan umatku, ya. Dan umatku kata Tuhan. Saudara dan saya adalah umat Tuhan, umat tebusan Tuhan, umat yang telah ditebus, saudara. Saudara dan saya tadinya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi oleh karya penebusan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, saudara dan saya berhak disebut umat Tuhan. Orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang sudah ditebus. Dan Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Atas nama siapa? Atas nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan di sini merendahkan diri, kita mulai merendahkan diri. Kemudian kita mulai berdoa, kemudian mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan bicara tentang mencari perkenanan Tuhan. Lalu langkah berikutnya adalah lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini harus dimulai dari umat Tuhan. Umat Tuhan tidak boleh mengharapkan supaya bangsa ini bertobat dari dosa, kejahatan dan pelanggaran. Dan harus dimulai dengan kita sebagai umat Tuhan. Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka Tuhan janji, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini dahsyat banget. Tuhan Yesus janji, aku akan mendengar dari sorga. Setiap doa, setiap ratapan, setiap erangan, setiap keluh kesah, setiap jeritan hati, setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan janji, Tuhan katakan, aku akan mendengar dari sorga. Artinya doa-doa saudara dan saya tidak pernah diabaikan Tuhan, tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan, tapi didengar oleh Tuhan. Ini dahsyat banget Bapak Ibu. Tuhan semesta alam, Bapa dan Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendengar doa saudara dan saya, mendengar doa gerejanya. Dan Tuhan juga janji dan mengampuni dosa mereka. Masalah terbesar dari setiap bangsa adalah adanya begitu banyak dosa dan pelanggaran. Nanti kita mau belajar tentang Niniwe, Bapak Ibu Saudara. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita belajar tentang Niniwe, Niniwe itu hampir dihancurkan, ditunggang balikan. Karena dosanya yang begitu besar.
Ya, kalau kita belajar tentang Sodom dan Gomora, ditunggang balikan karena dosanya begitu menjijikan di hadapan Tuhan. Dan gak ada lagi syafaat yang bisa menahan karena dosanya terlalu besar sehingga kota itu dihancurkan Tuhan. Niniwe juga akan mengalami yang sama. Kota yang besar, tapi kemudian akhirnya mereka bisa berbalik dan bertobat. Karena apa? Karena mereka berdoa, bertobat, merendahkan diri dan minta pengampunan Tuhan. Maka Tuhan katakan kembali kepada firman Tuhan ini, dan mengampuni dosa mereka, kemudian serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita lihat hari-hari ini, kita tinggal di negara yang kita cintai, yang kita doakan, yang kita kasihi, ya, negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari-hari ini kita tahu masalah demi masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat pandemi COVID-19, baru-baru ini kita terkejut sampai ada seperti narasi bahwa Indonesia menjadi epicentrum dari COVID-19 di dunia. Tapi saudara yang kekasih, tahukah saudara, kita gereja Tuhan, ya. Saya ada di dalam kegerakan jaringan doa sebagai fasilitator dari jaringan doa regional Jawa Barat, fasilitator jaringan doa sekota. Kami dari jaringan doa regional Jawa Barat, jaringan doa nasional, jaringan doa sekota Bandung, menara doa kota Bandung, dan kemudian berbagai macam kegerakan-kegerakan doa kategorial, jaringan doa wanita, jaringan doa anak, jaringan doa pemuda, jaringan doa menara doa kota, saudaraku, dan berbagai kegerakan-kegerakan jaringan doa terus-menerus berdoa bagi Indonesia. Kenapa? Karena kita percaya ketika kita berdoa untuk Indonesia, negeri ini akan dipulihkan. Nah saudara, kembali ke 2 Tawarik 7 ayat 14 ini. Saudara, kalau kita simpulkan ayat ini, saya dapat sebuah impresi, saya mendapat sebuah pewahyuan yang kuat. Kenapa ada kita sebagai umat Tuhan di Indonesia? Perhatikan baik-baik 2 Tawarik 7:14 ini, dan umatku. Diawali dengan kata dan umatku, dan kemudian diakhiri dengan serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara yang kekasih, dengar baik-baik. Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, kita ada sebagai umat Tuhan dengan satu tujuan. Dengan satu tujuan, negeri ini dipulihkan, negeri ini diselamatkan, negeri ini mendapatkan perkenanan Tuhan, negeri ini mendapatkan perjumpaan ilahi dengan Yesus Kristus Tuhan, sehingga negeri ini mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kekasih, mari sama-sama kita lihat dari Yunus pasal 4 ayat 10 dan 11. Bapak Ibu silakan baca tentang kitab Yunus ini, saudara. Saudara akan menemukan sebuah peristiwa yang luar biasa. Pertanyaannya, adakah sebuah bangsa yang dipulihkan Tuhan? Adakah sebuah kota yang betul-betul satu-satu kota itu dipulihkan Tuhan, dilawat Tuhan? Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab ini, di dalam kitab Yunus, kita melihat bahwa ternyata ada sebuah kota yang tidak jadi dihancurkan seperti Sodom dan Gomora, tapi sebaliknya justru dipulihkan dan diselamatkan kembali oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Yunus pasal 4 ayat 10 dan 11. Lalu Allah berfirman, ya, berfirman kepada siapa? Berfirman kepada Nabi Yunus. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, satu saat Nabi Yunus disuruh Tuhan untuk menyampaikan berita kepada kota Niniwe, supaya kota ini dari mulai penduduknya sampai rajanya bertobat. Tapi kalau kita lihat, Yunus kemudian berusaha melarikan diri dari panggilan Tuhan, sampai kemudian dia naik perahu, ya. Kemudian perahunya hampir karam, dan kemudian dia dilemparkan ke laut. Kemudian dia dimakan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam. Sampai kemudian dia bernasar di hadapan Tuhan. Dia berdoa kembali. Dia kembali memuliakan Tuhannya, dan akhirnya ikan itu memuntahkan dia, dan sampailah dia ke kota Niniwe. Dan kemudian dia berjalan ke kota Niniwe, dan dia berkatakan bahwa dalam 40 hari kota ini akan ditunggang balikan, saudara. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Ketika mulai dari rakyat
ya, rakyat biasa, rakyat jelata, sampai kepada para pembesar, sampai kepada Raja Niniwe. Mendengar berita ini, apa yang terjadi? Mereka meresponinya dengan sebuah sikap hati yang benar. Mereka mulai berdoa dan mereka mulai berpuasa dan mereka mulai mengadakan hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, bahkan sampai kalau kita baca di dalam kitab Nabi Yunus ini, saudara, kita menemukan bagaimana rajanya sendiri keluar dari singgasananya, keluar dari kemuliaannya, keluar dari kekuasaannya, merendahkan diri pakai pakaian kabung, dan dia mengeluarkan sebuah perintah, sebuah maklumat kepada seluruh pembesar dan rakyatnya supaya semuanya mengenakan pakaian kabung sebagai tanda pertobatan. Bukan hanya manusia dan rakyatnya, bahkan ternak-ternaknya pun, lembu, kambing, domba dan ternak-ternaknya pun diikatkan dengan kain kabung sebagai lambang pertobatan dan hari merendahkan diri. Saudara, apa yang terjadi? Yang tadinya Tuhan sudah mencium, sudah melihat dosa Niniwe begitu dahsyat, begitu bejat, begitu luar biasa kotor dan menjijikan. Dan itu memuakan dan hampir dan akan mendatangkan murka Tuhan atas kota ini. Tapi yang terjadi ketika bangsa ini bertobat, saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan mengurungkan niatnya. Yang tadinya mau menunggang balikan Niniwe digantikan dengan belas kasihan, pengampunan dan pemulihan. Dan apa yang terjadi? Bangsa ini akhirnya justru mengalami pemulihan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Artinya tidak jadi ditunggang balikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sikap raja dan para pembesar dan rakyat Niniwe seharusnya menjadi sikap gereja Tuhan di tengah berbagai masalah bangsa. Ada hari-hari di mana kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan, mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan kemudian kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kita berseru-seru minta bangsa ini dipulihkan dan diselamatkan. Maka firman Tuhan mengatakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara, kalau kita coba bayangkan, kita mau perkatakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Indonesia, bangsa yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 271 juta jiwa, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara yang kekasih, bangsa Niniwe dipulihkan dan tidak jadi ditunggang balikan karena raja, pembesar dan rakyatnya meresponi firman Tuhan dan mereka bertobat. Mereka mengadakan hari merendahkan diri, hari perkabungan, dan mereka minta belas kasih dan kemurahan Tuhan atas kotanya. Ketika umat Tuhan melakukan apa yang dilakukan oleh raja dan rakyat dan pembesar dari Niniwe, itu pun akan terjadi atas bangsa kita tercinta. Ketika gereja Tuhan, umat Tuhan berdoa sebagai umat Tuhan, maka yang terjadi adalah 2 Tawarik 7:14 tadi. Aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, mari gereja Tuhan dimulai dari gereja kita yang kita kasih ini menjadi gereja yang berdoa. Bukan gereja yang tahu banyak ayat doa, tapi gereja yang berdoa. Berdoa itu nafas kehidupan. Ada orang yang ngomong sama saya, aduh Pak Yoel, doa lagi, doa lagi. Doa lagi, doa lagi. Saudara, padahal orang ini tahu bahwa doa itu nafas kehidupan. Coba kalau saya balikan gini, kalau doa itu nafas kehidupan, berani nggak dia ngomong, doa lagi, saya akan balikan kepada dia, nafas lagi. Dan kalau dia nggak mau nafas, saudaraku, artinya dia mau kembali segera kepada Sang Pencipta. Dan saya percaya kalau saya tanya kepada dia nggak akan siap dan belum siap untuk berhenti bernafas. Jadi saudara, doa lagi. Bukankah Tuhan Yesus juga berfirman kepada kita, menyampaikan perumpamaan untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi doa lagi itu gaya hidup, saudara. Amin. Satu ayat terakhir, kenapa kita harus berdoa bagi bangsa? Dan seperti apa? Doa seperti apa yang kita naikkan? Roma 15 ayat 21. Roma 15 ayat 21, demikian firman Tuhan. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Bapak Ibu Saudara, ayat
doa ini hampir tiap hari saya perkatakan di dalam doa. Supaya terjadi dan tergenapi di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan doa ya. Kemudian saya berdoa sungguh-sungguh ayat ini tergenapi dalam pelayanan kegerakan doa dan kegerakan misi yang Tuhan percayakan kepada kami. Saudara dengar baik-baik ya. Roma 15 ayat 21. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Kalau kita baca secara hurufiah seperti ini, kita akan sulit untuk memberikan sebuah gambaran atau imajinasi. Nah saudara yang kekasih, kalau kata merekanya kita ganti dengan Indonesia. Dianya, dia besar, kita ganti dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam pelajaran tentang doa syafaat ada yang disebut dengan scriptural prayer. Doa mendeklarasikan firman. Doa mendoakan firman. Bukan firmannya kurang kuat lalu didoakan. Tidak seperti itu maksudnya. Tapi doa berdasarkan firman. Firmannya apa? Kita perkatakan dalam doa. Kita deklarasikan di dalam doa. Dan apa yang kita perkatakan di dalam doa dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi di alam roh, terjadi di alam nyata. Demikian firman Tuhan. Merekanya kita ganti Indonesia, dianya kita ganti dengan lebih kuat lagi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, Indonesia yang belum pernah menerima berita tentang Tuhan Yesus Kristus akan melihat Tuhan Yesus Kristus. Dan Indonesia yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Saudaraku, ketika kita perkatakan untuk Indonesia, ketika kita berdoa bagi bangsa yang kita kasih, akan terjadi di alam roh, akan terjadi di alam nyata. Indonesia yang belum pernah menerima berita tentang Tuhan Yesus Kristus akan melihat Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini firman ini sedang tergenapi. Orang-orang yang tadinya tidak percaya, bahkan menentang pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba dalam sembahyang, dalam doa mereka mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka yang tidak pernah mendengarnya, tiba-tiba bisa mengerti. Mereka mendapat hidayah, mereka mendapat perkenanan Tuhan untuk mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita doakan untuk bangsa ini, apa yang kita deklarasikan berdasarkan firman Tuhan, itu terjadi di alam roh dan terjadi di alam nyata. Dan itu sedang terjadi atas Indonesia. Jemaat Tuhan yang kekasih, di ibadah renungan tengah minggu ini, mari sama-sama kita praktekkan ayat ini. Tiap hari, ayo kita bangun mezbah. Beri waktu untuk bersyafaat bagi bangsa. Berdoa syafaat bagi bangsa. Dan doa-doa kita pasti didengar oleh Bapa. Karena Bapa kita, Bapa di surga adalah Bapa yang mendengar dan menjawab doa-doa kita lebih dari yang mampu kita pikirkan dan doakan. Mari terus semangat berdoa dan berdoa dan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukankah firman Tuhan mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ketika saudara dan saya terus-menerus berseru di dalam doa, percayalah, Bapa mendengar dan menjawab doa-doa kita lebih dari yang mampu kita pikirkan dan doakan. Dan Indonesia akan dijamah, dilawat, diselamatkan di dalam anugerahnya yang dahsyat. Indonesia diberkati, umat Tuhan mendapat perkenanan Tuhan. Dan melalui umat Tuhan yang berdoa, negeri ini dipulihkan. Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Kita mau bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini terlalu dahsyat. Tuhan memanggil saudara dan saya, Tuhan memanggil gerejanya untuk berdoa bagi bangsa. Berdoa bagi bangsa tercinta. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Berterima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami lihat, yang sudah kami pelajari pada ibadah renungan tengah minggu pada Kamis ini. Kami dipanggil sebagai pribadi, kami dipanggil sebagai keluarga, kami dipanggil sebagai gereja Tuhan untuk berdoa bagi bangsa. Dan kami percaya kami mendapat kepastian yang kokoh bahwa setiap doa-doa kami didengar oleh Bapa, dan Bapa mendengar dan menjawab doa-doa kami lebih dari yang mampu kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Bapa.
Jadikan gereja kami menjadi gereja yang berdoa. Melalui doa-doa yang kami naikkan, bangsa kami akan dipulihkan dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami akan terus-menerus berdoa. Roh Kudus yang menuntun dan mengurapi kami terus-menerus untuk kami berdoa dalam tuntunan dan urapan kuat kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mengangkat tangan untuk menerima berkat yang daripada Bapa di surga. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terimalah pimpinan dan penyertaan dan urapan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.